Nggak kayak zaman dulu pokoknya mari kawin, nikah yo. Nikah. Habis nikah moro Oke. meteng wis pokoknya meteng ya wis Oke. ya gitu ya. Asal meteng, angger Nah. meteng. Nah, itu kita Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo, sahabat sehat Polkesma. Bertemu lagi dengan saya, Prima, yang akan memandu acara Polkesma Talk pada hari ini. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Pada episode ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang persiapan calon ibu dan ayah untuk mendukung periode emas 1000 HPK. Nah, pembahasan mengenai persiapan calon ibu dan ayah untuk mendukung periode emas 1000 HPK kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengobrol atau berbicara langsung dengan narasumber yang memang sudah berkompeten. Untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber pada hari ini, Ibu Ika Yudianti, SST, MKep. Halo, Bu Ika, Halo selamat pagi. juga Mas Prima, selamat pagi. Ya. Selamat pagi semua, Polkesma Healthies. Semoga tetap sehat. Oke, luar biasa semangatnya Bu Ika pada pagi hari Harus ini. semangat. Oke, Ya. harus semangat. Oke, Bu Ika, ini dari jurusan kebidanan. Betul, Oke, ya dari jurusan kebidanan. Ya, di Poltekkes Tetangga Semarang. Iya. Siap, Bu Ika. Ini juga saya dapat kabar-kabar Bu Ika ini adalah dosen favorit dan juga disayangi oleh anak Aduh, didiknya. Itu akurasinya diragukan ya. Ya dari mana itu ya Mas? Ya, Nah, alhamdulillah saya kalau masih seperti bilang, itu ya. Bu Ika. Nah, iya, semoga begitulah adanya. Oke. Nggih, matur nuwun. Oke, sebelum kita ke topik bahasan kita, Ya. Bu Ika, mungkin ini ada sahabat sehat Polkesma ingin tahu kesibukan dari Bu Ika. Iya, sehari-hari ya seperti dosen yang lain saya mengajar gitu ya. Terus kebetulan kebidanan itu juga tempat prakteknya agak jauh ya, mungkin tidak seperti mahasiswa di jurusan yang lain, jadi ke desa-desa gitu ya, nyantrik gitu ya di bidan-bidan gitu nggih. Jadi ya keliling untuk bimbingan, kemudian saya juga diberi tugas tambahan untuk mengelola di prodi profesi bidan. Jadi sehari-hari itu kesibukannya. Tadi udah menggeluti tentang kebidanan. Iya, nggak terasa sudah hampir 20 tahun Wah, saya di luar sini. biasa. Iya. Oke. Baik, sahabat sehat Polkesma, mungkin hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan periode emas dalam 1000 hari pertama Pertama kelahiran. kehidupan. Mungkin, Iya. kehidupan. Iya, ya. betul. Baik, Bu Ika, mungkin di situ sahabat sehat Polkesma ingin tahu dari periode emas dalam Iya. 1000 hari pertama kelahiran itu seperti apa, Bu Ika? Baik. Terima kasih. Jadi sebelum membahas yang lain kita perlu tahu pengertiannya ya gitu ya. betul. Jadi definisinya dari 1000 HPK. Kayaknya ini juga sudah agak lama ya kita mendengar mungkin ya teman-teman sekalian tentang 1000 HPK ini didengungkan sudah hampir 10 tahun yang lalu kayaknya ya. Nah, 1000 HPK ini adalah 1000 hari pertama kehidupan dari seorang anak. Yaitu dimulai dari usia kehamilan, jadi sejak dikandung badan gitu ya, bayi ini, janin namanya kalau masih di dalam kandungan namanya, sejak usia kehamilan 7 bulan sampai dengan bayi itu lahir dan berumur kurang lebih 2 tahun. Jadi itu yang dimaksud rentang 1000 hari pertama kehidupan. Oh, berarti dari 7 bulan. 7 bulan kehamilan. Bukan Ya. setelah lahir. Bukan setelah lahir, iya. Jadi kita sekarang paradigmanya sudah mulai lebih maju lagi ke persiapan sebelum kelahiran. Kalau dulu kan lahir baru dirawat gitu nggih. Nah, sekarang sebelum kelahiran sudah harus dirawat, apalagi ada stunting gitu ya yang sekarang masih menjadi PR-nya bangsa Indonesia. Nah, sebetulnya 1000 HPK ini merupakan tindak lanjut dari program dari United Nations atau PBB yang namanya adalah Scaling Up Nutrition atau SUN gitu ya. Jadi kalau di Indonesia diterjemahkan dalam 1000 HPK. Begitu Mas Prima. Oke, tadi Ibu menyampaikan bahwasanya 1000 hari HPK ini pengaruh kepada stunting, Ibu. Ya,
seperti itu, ada pengaruhnya terhadap stunting, kejadian stunting atau tidak gitu ya. Mungkin saya beri informasi sharing dulu sebelum ke arah stunting, kenapa 1000 HPK ini penting untuk tumbuh dan kembang anak. Jadi kalau kita bicara tentang balita ya, kalau anak kan sampai dengan usia 19 tahun ya. Nah, ini kita titik poinnya adalah ke balita ya, bawah 5 tahun, terlebih lagi baduta atau bawah 2 tahun kalau di HPK tadi. Kita ada 2 istilah kalau untuk mengenai balita ini, yaitu ada tumbuh dan ada kembang, tumbuh kembang. Nah, tumbuh itu diukur dari pertambahan panjang, pertambahan berat. Nah, itu termasuk dengan indikator pertumbuhan. Kemudian kalau dari perkembangan itu kita lihat dari kecerdasan gitu ya, kemampuan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan perkembangannya, itu adalah perkembangan, disebut dengan kembang gitu ya. Nah, pada 1000 HPK ini di usia kehamilan 7 bulan, janin itu sudah mulai bisa mendengar. Sudah mulai bisa mendengar, kemudian di usia kehamilan 8 bulan sudah mulai bisa berfungsi indera penglihatannya, meskipun hanya seberkas cahaya gitu ya. Nah, kayak lagunya siapa itu ya? Seberkas sinar atau cahaya? Sinar ya. Nah, sudah ganti berarti sekarang ya. Kemudian di situ makanya di usia kehamilan 7 bulan ini para orang tua dianjurkan sudah mulai berkomunikasi pada janinnya, bukan bayi ya. Janin itu sudah mulai, kalau ayah misalnya pada saat datang kerja mengelus perut istrinya, mengajak ngobrol bayinya yang masih di dalam perut. Begitu juga dengan ibu misalnya, mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu bagaimana manfaat musik klasik ya, untuk kecerdasan janin. Nah, itu juga ini sedang diteliti adalah manfaat murotal ya bagi yang muslim. Betul. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sejak di dalam kandungan, terutama di trimester 3, di bulan ke-7, 8, 9 kehamilan itu kita sudah bisa melakukan simulasi gitu. Nah, kemudian juga pada trimester 3, janin ini sudah mulai menyimpan lemak tubuh, sehingga kalau dioptimalkan di situ, semakin besar lemak tubuhnya, maka kemungkinan untuk bayi lahir dalam berat yang kurang itu kan bisa kita cegah, Mas. Itu. Ya, nah kemudian sekarang perkembangannya itu tadi ya, bisa mendengarkan suara ibunya, suara di sekelilingnya, kemudian bisa merespon perkataan dari orang di sekitarnya yang mengajak ngobrol dia, misalnya dalam bentuk tendangan gitu. Terus ngebling itu inikan mata, mengerjapkan mata ya. Nah, itu sudah bisa janin dalam kandungan gitu. Jadi itulah mengapa sudah 1000 HPK itu sudah dimulai pada saat trimester 3 kehamilan ya, mulai bulan ke-7 begitu, Mas. Terus untuk bayi yang biasanya tadi menyebutkan bahwasanya Bu Ika, bayi itu akan merespon seperti tendangan. Nah, biasanya kan ini bayi kok nendang terus, itu enggak masalah Ibu? Iya, enggak masalah. Kalau sampai dengan saat ini ukuran berapa kali gerak janin dalam sehari maksimalnya itu enggak ada. Yang ada justru minimalnya. Jadi kalau kurang bergerak, misalnya kurang dari 10 kali dalam interval waktu 2 jam, itu kita mesti waspada. Nah, kenapa itu kok lemas gitu. Gitu. Arti dari 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, di situ ada manfaatnya mulai dari 7 bulan sampai dengan 2 tahun. Iya. Nah, terus yang kaitannya dengan stunting tadi belum. Tadi secara umum ya baru ya. Nah, sekarang kaitannya dengan stunting. Nah, kenapa diambil 1000 HPK ini? Rupanya para ilmuwan itu mengidentifikasi bahwa percepatan tumbuh kembang ya itu paling cepat berada pada rentang usia itu dibandingkan dengan rentang usia yang lain. 7 bulan sampai dengan 2 tahun itu ternyata paling cepat gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pertumbuhan, itu pasti tidak bisa dilepaskan dari peristiwa pembelahan sel. Ya, sel semakin banyak maka kita bisa tumbuhkan gitu ya. Betul. Nah, proses pembelahan sel menjadi banyak itu kan tentunya memerlukan energi dan juga protein. Nah, makanya kalau sampai di periode tersebut terjadi defisiensi, kekurangan kalori dan juga protein, maka ini bisa
berisiko anak itu nanti akan menderita stunting itu tadi. Iya. Terus tentang stunting itu sendiri masih ada, kalau saya membaca itu masih ada beberapa pendapat apakah stunting ini bisa diobati gitu ya. Betul. Nah, kalau sudah pendek gimana gitu kan ya. Sebenarnya yang ditakutkan yang paling kita takutkan tuh bukan masalah tinggi badannya gitu. Tapi stunting ini disertai dengan IQ yang rendah biasanya. Kemudian risiko terhadap penyakit-penyakit degeneratif yang sekarang kita kenal merupakan bagian dari penyakit katastrofik itu semakin meningkat gitu pada anak-anak yang stunting ketika mereka nanti dewasa. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, ada yang bilang masih bisa diperbaiki asupan nutrisi dan kalorinya dengan catatan belum mencapai usia 5 tahun gitu. Betul. Tapi sekali lagi ilmu itu bisa berubah ya. Nah, dan sekali lagi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Menata laksana itu lebih baik. Makanya stunting ini best practice-nya adalah untuk dicegah. Gitu, dicegahnya kapan ya? Mulai 1000 HPK. Oke. Terus bagaimana sih Bu untuk peranan dari ibu dan ayah untuk mencegah stunting pada 1000 hari HPK? HPK gitu ya. Baik. Jadi kalau Mas Prima tadi bilang ibu dan ayah. Nah, ternyata programnya sekarang calon ibu dan ayah. Mas Prima sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah tapi sudah. masih bulan kemarin Bu. Oh, masih bulan kemarin ya. Berarti saya nggak nanya putranya gitu ya. Nah, ini calon ayah cocok ya berarti kalau saya. Iya, ini menurut saya wah ini cocok buat saya ini. Iya, betul. Kalau di kebidanan kami punya capaian pembelajaran mahasiswa itu bukan lagi ke ibu hamil tapi sudah mulai remaja. Nah, jadi pendampingannya oleh bidan itu sudah mulai remaja. Kenapa remaja? Bahkan menikah pun belum. Nah, karena di negara kita itu masih tinggi ya angka usia pernikahan dini gitu ya. Terutama nggak hanya di pelosok loh, yang dekat kota pun masih banyak insidennya itu. Nah, ibu-ibu yang menikah masih muda ini itu juga merupakan salah satu risiko melahirkan anak-anak yang nantinya akan stunting. Kenapa? Orang ibunya sendiri aja masih butuh nutrisi untuk tumbuh, masih butuh gizi untuk tumbuh. Lah kok ngasih makan manusia lain. Iya, betul. Nah, ini makanya yang disiapkan sebenarnya bukan hanya pada saat hamil tapi prakonsepsi atau sebelum terjadinya pembuahan yang akan menjadi manusia baru itu tanahnya dulu itu yang harus disiapkan ya. Saya selalu menganalogikan perempuan itu seperti tanah yang akan ditanami. Perempuan itu kan mempunyai rahim ya, kodratnya karena tidak dimiliki laki-laki ya. Rahim yang akan ditanami oleh hasil konsepsi kan gitu, hasil fertilisasi yaitu zigot yang akan berkembang menjadi fetus atau janin dan bayi seterusnya. Nah, kalau tanahnya tidak subur apa Mas kira-kira? Ya kan? Hasilnya akan buruk ya. Tanamannya mungkin kerdil lah, stunting itu tadi ya. Atau kalaupun berbuah nggak lebat atau buahnya nggak manis, dagingnya tipis dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat para petani itu sebelum menanam padi kan pasti diolah dulu, dibalik dulu tanahnya, dikasih pupuk ya, kemudian baru ditanami bibit padinya. Seperti halnya itu dengan perempuan seharusnya. Sebelum hamil, ketika menyiapkan kehamilan, harus dipastikan sang ibu terutama, saya bilang terutama artinya bapaknya juga harus sehat dong ya. Calon bapaknya. Si ibu harus sehat dulu, terutama yang kita pastikan itu calon ibu tidak boleh anemia. Nah, tidak boleh kekurangan zat besi, tidak boleh kekurangan asam folat. Asam folat ini sama pentingnya dengan zat besi karena asam folat itu bisa mencegah bayi untuk menderita cacat kongenital atau cacat bawaan yang namanya neural tube defect atau NTD, yaitu kegagalan pembentukan tabung saraf. Nah, ini yang menakutkan itu adalah asam folat ini dibutuhkan di hari-hari pertama pembuahan, Mas. Nah, sedangkan perempuan itu biasanya belum nyadar kalau hamil di awal-awal itu kan, sebelum gitu kan, sebelum telat men ya, padahal
sudah hamil. Karena kalau kita ngitung, kalau di kebidanan itu ngitung usia kehamilan kan dari hari pertama mens yang terakhir sebelum nggak mens sama sekali. Iya. Nah, artinya kapan the exact time dia fertilisasi itu kita biasanya nggak tahu. Nggak tahu, Padahal iya. disitulah terjadinya suatu proses yang nggak bisa kembali lagi. Kalau sudah sampai terjadi kecacatan nggak bisa kembali lagi. Makanya kalau mau hamil harus disiapin. Nggak kayak zaman dulu pokoknya mari kawin, nikah yo. Nikah. Habis nikah moro meteng wis pokoknya meteng ya wis Oke. ya gitu ya. Asal meteng, angger meteng. Nah, itu kita sudah mulai geser sekarang paradigmanya. Harus disiapkan dulu, sehat dulu, Sehat dulu. iya, di screening dulu kesehatannya baru hamil. Nah, karena nanti itu tadi perempuan itu sangat menentukan kualitas generasi bangsa yang akan dihasilkan. Terus ayah dari tadi ibu tok Iya. ya. Nah, ayah Peran enak ayah ya. ini, seperti saya lah. Nyumbang tok gitu ya. Sopo sing nggak iso nyumbang tok ya. Nah, ini harus memberikan situasi menjelang kehamilan dan selama kehamilan tuh yang menyenangkan bagi istri. Menyenangkan kan sudah pirsa mesti nek hamilku kan abot. Makanya hadiah swarga tutuk kipas angin ya. Oh, iya. Itu ya. Jadi bagaimana caranya supaya istri ini menjalani kehamilan dengan bahagia, karena psikis itu akan mempengaruhi fisiknya juga ya, sampai ke anaknya juga ya. Banyak sudah penelitian itu yang bagaimana mood seorang perempuan ketika sedang hamil akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak di kemudian hari. Nah, kemudian juga bentuk dukungannya selain mencari nafkah tentu ya, mencari nafkah untuk memastikan istrinya yang sedang hamil, calon bayinya ini mendapatkan gizi yang baik. Gitu ya, memang sih gizi yang baik tidak selalu mahal, tapi kita nggak bisa beli apapun tanpa uang. Iya kan gitu. Jadi memastikan, apalagi kalau istrinya ini awalnya sudah punya status kesehatan yang perlu diperbaiki. Misalnya tadi anemia ya, berarti kan makannya harus makan yang mengandung zat besi itu harus lebih dibanyakin gitu kan ya. Mungkin perlu kos lebih gitu ya, perlu biaya lebih untuk membelinya. Kemudian tidak merokok. At least tidak merokok di sekitar istrinya yang sedang hamil apalagi ya. Karena asap rokok itu juga bisa menyebabkan meningkatkan risiko bayi ini lahir prematur, lahir dengan berat badan rendah. Dan itu semua, dua hal itu, prematur dan BBLR itu, bayi berat lahir rendah, meningkatkan risiko stunting. Nah, gitu. Dukungan lainnya lagi apa? Mengantar istri sebisa mungkin tiap kali kontrol hamil itu, periksa hamil di antar istrinya itu, supaya bisa mendengarkan juga nasihat-nasihat dari tenaga kesehatan untuk istrinya dan juga bayinya gitu. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa istrinya itu tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan domestik atau di rumah tangga. Apalagi kalau selain gembol, yo gendong gitu ya, terus gandeng bisa. Nah itu, jadi membantulah pekerjaan domestik. Kalau misalnya beliau juga sudah capek kerja, ya mungkin perlu didatangkan orang dari luar untuk membantu istrinya. Itu kelihatannya sepele loh Mas, tapi bisa aja bikin stres kan ya. Apalagi kalau istrinya punya penyulit kehamilan, misalnya preeklamsi yang menjadi pembunuh pertama sekarang ibu hamil di Indonesia itu ya, itu harus dibantu di rumah, jangan terlalu capek. Jadi kayak gitulah Mas. Iya, tadi kita sudah menyinggung selama yang masih di kandungan, mungkin setelah lahir, Bu. Nah, Setelah ini kan lahir, juga ya. ada peran dari ibu dan ayah. Ya, jadi pada dasarnya apa yang sudah dibangun kebiasaan-kebiasaan baik ketika menjelang kehamilan, saat kehamilan, sampai dengan bayi itu sudah lahir, tetap harus dipertahankan oleh suami istri ini ya. Ada yang bilang, saya juga merasakan ketika sudah melahirkan, kayaknya kok justru lebih bukan beban sih, karena itu memang tanggung jawab ya, tapi lebih repot. Kalau dulu kan kita kemana-mana pada saat hamil itu bisa ngikut gitu aja tuh, one package kan gitu ya. Pokoknya nanti sudah ada di perut kita gitu, nggak sibuk nyiapin stroller misalnya, nggak sibuk nyiapin tas bayi dan sebagainya. Ketika sudah lahir mana lebih banyak lagi yang harus disiapkan ketika kita mau berkegiatan dengan bayi. Nah ini justru peran suami juga masih sangat diharapkan gitu ya.
terutama yaitu memastikan bahwa istrinya ini nggak kelelahan. Nah, kaitannya tadi dengan nutrisi di pencegahan stunting ya di 1000 HPK ini. Pada saat 6 bulan pertama kelahiran, bayi itu kan ASI tok ya Mas. ASI, betul. Sehingga disebut dengan, tahu nggak? ASI eksklusif. Nah, sip, betul. Udah cocok nih punya baby ini ya. Nah, jadi 6 bulan pertama sangat bergantung pada kesehatan ibu kan. Nah, kalau ibunya stres karena ASI itu produksinya selain pengaruh yang utamanya atau faktor yang utama adalah hisapan bayi. Semakin sering bayi menyusu, semakin banyak ASI yang diproduksi. Produksinya juga tergantung pada kondisi emosi. Ada suatu hormon yang namanya hormon oksitosin, itu love hormone nama lainnya ya. Kenapa disebut love hormone? Karena hormon itu baru akan keluar banyak kalau ibu ini merasa disayangi. Ibu ini merasa dicintai, merasa diperhatikan. Oleh siapa coba yang paling dekat? Oleh suami. Misua lah, iya oleh suami gitu ya. Makanya harus memastikan istrinya ini menjalani masa nifas, masa menyusui juga dengan bahagia. Jangan sampai kecapean. Kalau kecapean oksitosinnya jadi turun, akhirnya ASI-nya itu mampet sedikit ya. Yang rugi juga siapa? Selain bayinya dan istrinya, suaminya sebenarnya juga rugi ya. Kalau ASI-nya sampai mampet sedikit, akhirnya dia harus beli susu formula tuh, anggaran lagi tuh. Susu formula itu bisa juta-juta loh Mas sebulan ya. Nah, makanya kita milih yang gratisan tuh ASI ya. Gratis dan tinggal lep gitu ya. Itu. Kemudian apalagi simulasi. Nah, simulasi atau rangsangan perkembangan terutama. Kalau tumbuh, rangsangan tumbuh dari gizi ya, dari gizi. Kalau rangsangan perkembangan, kemampuan kepintaran dari anak itu ya, itu salah satu faktor yang utama adalah dari simulasi yang diberikan oleh orang tuanya, terutama oleh orang yang paling banyak durasinya berinteraksi dengan si anak ini. Kalau di kita biasanya ibu. Kalau ibunya bekerja biasanya apa ya, mungkin ada babysitter atau neneknya. Gitu. Neneknya kira-kira bisa nggak ya diedukasi? Nah, itu harus dilibatkan, Mas. Jadi kalau misalnya kita memberikan edukasi pada orang tua, harus kita tanya siapa yang sehari-hari lebih banyak berinteraksi dengan anak. Ya, itu juga kita libatkan harus. Percuma kalau ngedukasi ibunya tok, ternyata sehari-hari lebih banyak dengan neneknya atau dengan pengasuhnya. Semuanya harus kita libatkan. Nah, orang tua di sini harus memberdayakan dirinya untuk bisa memberikan simulasi gizi dan juga simulasi kecerdasan anak sesuai dengan tahapan usia. Bagaimana caranya? Di buku KIA ada. Jadi ibu-ibu itu kalau periksa hamil itu diberi buku namanya buku kesehatan ibu dan anak. Di situ buku itu bisa dipakai mulai ibu hamil sampai dengan anaknya umur 5 tahun. Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dan bahasanya adalah bahasa masyarakat gitu ya, bahasa orang pada umumnya. Nah, ini ibu-ibu bisa belajar dari situ ya. Jadi jangan malas dibaca ya ibu-ibu ya. Jangan dijadikan bantal. Kadang-kadang itu lupa naruhnya di mana, wah itu tambah ini ya. Ini gratis loh dari pemerintah. Makanya kalau gratis kan sayang kalau nggak ini ya. Dibaca di situ ada bagaimana cara kita memanfaatkan buku tersebut untuk menilai perkembangan anak kita sesuai dengan umurnya atau tidak. Dan rangsangan kecakapan apa yang bisa kita berikan kepada anak sesuai dengan usianya, sehingga kita nggak dikit-dikit ke vaskes atau fasilitas kesehatan, kita bisa mandiri, bisa berdaya gitu ya. Kemudian setiap bulan membawa putranya ke posyandu, pos pelayanan terpadu. Jadi tidak hanya untuk sekedar ditimbang saja, tapi juga untuk menerima imunisasi ya, kemudian juga untuk dites perkembangannya, dan ibu-ibu juga bisa mendapatkan pesan-pesan, informasi yang tentunya sangat penting untuk tumbuh kembang anak ke depan gitu, Mas. Baik, Bu. Ya. Biasanya kan tadi sudah sebutkan, kalau enggak ibunya biasanya neneknya. Nah, biasanya neneknya, aduh, ini bayi cucu saya biasanya dikasih lah. Biasanya pisah. Dilotek ya. Air tajin gitu ya. Itu juga sangat pengaruh ya, Bu, untuk Iya, itu udah banyak sekali penelitian, Mas, tapi ya memang
kita itu nggak bisa semudah itu ya menghapus, menggeser budaya yang sudah mengakar. Apalagi kalau ket biyen yo ngene ora apa-apa kok awakmu wae biyen tak ngenekno saiki yo sehat. Nah, karena belum mengalami yang sekian persen, yang 0, sekian persen balita yang mengalami bahkan kematian. Karena menerima makanan tambahan yang tidak sesuai dengan usianya. Makanya sampai dengan sekarang itu saya kalau lihat TV atau baca apa gitu ya Mas, ada kejadian itu yang jarang gitu ya, itu mesti saya foto, saya simpen, nanti kalau edukasi sama masyarakat saya tunjukkan. Ini loh beneran ada gitu. Kalau misalnya yang 0, sekian terjadi pada keluarga kita, kan nggak pernah tahu kita ya. Yang gitu, rugi ya keluarga lah. Iyalah, betul, iya. Gitu Mas. Kadung sayangnya biasanya orang ya iya karena rewel gitu kan ya, rewel. Kepingin kenyang, kepingin juga gizinya baik ya udah tambahin gitu. Karena identik kalau di masyarakat kita bayi atau balita yang sehat itu identik dengan gemuk. Betul. Ginuk gitu ya. Padahal ini juga sudah banyak ya dokter-dokter anak gitu ya, di medsos itu memberikan informasi sebenarnya bayi baru lahir sampai dengan 3 kali 24 jam nggak kita kasih apa-apa, insya Allah bayi yang sehat itu nggak akan kenapa-kenapa. Itu sudah subhanallah sudah set dengan fisiologi ibu menyusui, di mana air susu ibu itu akan keluar lancar biasanya mulai hari ketiga. Loh kok iso pas ya pas? Iya. Tuhan mengaturnya itu sudah luar pas biasa gitu, luar biasa. Iya. Kemudian terus dari mana bayi mendapat energi 3 kali 24 jam sambil nunggu ASI ibunya lancar? Dia pakai lemak coklatnya atau brown fat namanya. Iya, makanya dari itu deposit yang ditabung bayi lemak mulai hamil itu penting gitu ya. Sekali lagi 1000 HPK, larinya ke sana lagi gitu Mas. Iya. Oke. Terus saya juga pernah dengar bahwasanya senam hamil biasanya juga ada yoga, terus ada baby spa, itu juga akan sangat penting nggak terhadap 1000 HPK? Iya, baik. Ya sekarang udah macam-macam ya. Kalau dulu awalnya pas saya hamil anak saya itu tahun 2005 yang ada cuman senam hamil gitu ya. Senam hamil itu dari Kemenkes sampai ada juknisnya ya, gerakan-gerakannya itu ada di dalam buku KIA juga, buku kesehatan ibu dan anak yang tadi sempat saya singgung. Di situ juga ada gerakannya sehingga ibu hamil di rumah pun bisa melakukan senam sendiri gitu. Kemudian sekarang berkembang ada yang namanya pilates, betul gitu enggak ya pengucapannya ya. Kemudian dulu ada juga shiatsu, kemudian yoga yang paling booming ya, yang paling trending yoga itu. Pada dasarnya latihan tubuh, olah fisik atau olahraga pada ibu hamil itu sudah banyak penelitian yang membuktikan sangat benefitnya sangat banyak, keuntungannya sangat banyak. Secara umum kan olahraga itu memperlancar sirkulasi darah, peredaran darah. Nah, darah itu kan bawa oksigen dan hasil metabolisme yang lain. Kita habis makan pecel itu sampai ke sel kita kan nggak dalam bentuk nasi pecel ya Mas ya. Nah itu sudah di metabolisme sedemikian rupa. Nah kaitannya dengan 1000 HPK, kalau peredaran darah ibu itu lancar tentunya apa yang beliau makan, apa yang beliau konsumsi itu akan lebih mudah beliau transferkan kepada janinnya melalui plasenta. Gitu. Jadi olahraga itu sangat baik untuk ibu hamil, asal olahraga yang aman. Ya. Nanti bisa panjang lagi kalau ngomongin itu ya. Lain kali mungkin kita bahas tentang perawatan ibu hamil sehari-hari ya. Selain itu juga bisa memperbaiki mood swings ya. Jadi ibu hamil itu kan moodnya saiki guyu, engko ngamuk-ngamuk gitu ya, pirang jam gitu ya. Nah itu dengan olahraga itu kan bisa mengeluarkan endorfin ya Mas. Makanya kalau kita zumba atau apa itu disuruh instrukturnya teriak, wah itu melepaskan semua beban. Terus endorfinnya bisa biar keluar. Endorfin itu kan hormon yang buat kita bahagia. Nah itu juga manfaatnya bagi ibu hamil. Sangat baik sekali ya. Malah diutamakan ya, 7 bulan ke atas malah diutamakan juga yoga. Apa itu? Oh ya, boleh aja. Jadi kalau mau senam atau olahraga apapun dalam kehamilan itu biasanya nakesnya, entah itu dokter atau bidan akan men-screening dulu. Ibu ini apakah punya kontraindikasi atau hal yang tidak mengizinkan ibu untuk senam.
atau perlu ditunda umur kehamilannya. Misalnya ibu-ibu yang pernah abortus sebelumnya, pernah keguguran, itu disarankan untuk menunda senam hamilnya, misalnya mulai di trimester 3 saja karena pernah keguguran, khawatirnya berulang lagi kalau terlalu dini senamnya gitu Mas. Nah kemudian tadi baby spa ya. Baby spa. Baby spa itu ada biasanya ada pijat, ya pijat bayi ya. Kemudian ada juga renangnya gitu ya. Nah untuk pijat bayi itu memang sudah banyak penelitiannya bermanfaat. Bisa meningkatkan berat badan. Mekanismenya mirip dengan yang olahraga tadi ya, melancarkan peredaran darah gitu ya, sehingga kemudian bisa juga merangsang peristaltik di lambung ini sehingga penyerapan zat-zat gizinya lebih optimal gitu, sehingga meningkatkan berat badannya kan gitu. Kemudian juga memperbaiki kualitas tidur dari bayi. Bayinya jadi tidurnya lebih lama gitu ya. Kita kan juga sering dengar kalau pas bayi tidur itu hormon-hormon pertumbuhan itu paling banyak diproduksi. Nah, sehingga pertumbuhannya baik. Juga bayi ini biasanya cenderung jarang nangis. Karena tidurnya cukup, makannya cukup gitu. Terutama untuk bayi-bayi yang prematur dan berat lahir rendah, itu sangat baik itu Mas. Kalau yang terapi air yang berenang itu masih sedikit penelitiannya. Terus itu artinya baby spa masih aman ya Bu? Ya, baby spa untuk itu durasinya kurang lebih biasanya pijat sama renang itu kurang lebih 1 jam ya. 1 jam. Yang terakhir kali menjadi polemik itu adalah penggunaan neck ring ya kalau nggak salah, yang ininya ya Nah itu ya itu masih ban gitu. Iya. Itu ada dokter yang menyarankan tidak menggunakan itu ya, tapi saya kurang mendalami gantinya itu belum bagaimana gitu. Mungkin gitu, 1 bulan sekali atau bagaimana biasanya? Untuk yang misalnya untuk karena ini kan terkait juga dengan ekonomi ya. Biayanya kan juga lumayan gitu ya bagi orang-orang tertentu ya, 1 bulan sekali ya cukup lah gitu ya. Sebenarnya ini bukan merupakan suatu keharusan sih. Iya. Itu kan perkembangan dari pelayanan kesehatan balita saja, belum menjadi suatu standar kalau Kemenkes sih. Itu iya. Luar biasa. Nanti untuk senam terus untuk senam biasanya Bu, kita bicara senam lagi. Nah, untuk senam biasanya itu didampingi juga suami. Iya. Itu juga merespon Ibu. Iya, jadi kalau di yoga kita kenal dengan istilah prenatal couple yoga. Nah, berpasangan gitu dengan suami. Kemudian kalau di Kemenkes senam hamil itu ada di dalam kelas ibu hamil. Nah, kelas ibu hamil itu disarankan kan 4 kali pertemuannya ya biasanya. Di dalam salah satu pertemuan itu sebisa mungkin suaminya hadir. Nah, tapi sekali lagi itu memang butuh effort ya. Kadang-kadang pas suaminya kerja gitu ya, atau malu kumpul ibu-ibu, nah itu ada aja gitu ya. Jadi tantangannya ada aja. Tapi sebisa mungkin salah satu pertemuan bisa didampingi suami, supaya si ibu ini merasa kehamilan ini juga ditanggung bersama gitu. Tidak sendiri. Tidak sendiri, betul ya. Ada tempat bersandar lah gitu dalam istilahnya ya, merasa bahwa suami saya care, suami saya peduli dan mau berbagi rasa gitu. Keluhan-keluhan yang dirasakan selama kehamilan itu ada tempat mengeluh gitu ya, dan ada yang menampung keluhannya meskipun ngerungokno tok loh Mas. Betul. Iya. Itu so sweet sekali loh Mas. Rasanya. Saya dulu kebetulan saya punya pengalaman melahirkan yang sangat menyenangkan gitu ya, karena suami saya ada di samping saya, mulai saya ngelarani sampai dia nyuci hari-hari anak saya, itu rasanya jadi pengen hamil lagi saya. Rasanya seperti itu, sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena mempunyai pengalaman kehamilan, persalinan dan menyusui yang membahagiakan itu hal yang sangat penting buat perempuan Mas. Iya, mungkin bagi laki-laki itu kan udah kodratnya biasa aja lah, nggak usah lebay. Tapi bagi kami itu suatu kebanggaan. Iya, betul. Ya, apalagi juga biasanya ibu yang mau
kelahiran biasanya cenderung untuk tingkat kesetresan. Betul, apalagi anak pertama. Iya, anak pertama. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Nah, kalau sampai dipendam sendiri, itu bisa mempengaruhi proses persalinan. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah, Mas. Iya. Tapi peran suami juga luar biasa. Luar Ibu, di biasa, situ tidak pendamping hanya persalinan, betul. Oke, Iya. tidak hanya hidup sendiri-sendiri, tapi Iya, ini ada peran untuk membantu Di istri. setiap ya. fase reproduksi ada peran suami itu. Wah, sangat luar biasa. Wah, tidak terasa ya Bu, kita sudah hampir Udah setengah jam ya? 30 menit di sini. lebih ya. Oke, kita sudah mengobrol banyak tentang persiapan calon ibu Dan calon ayah. Nah, itu untuk jangan lupa mendukung ayahnya. periode emas 1000 HPK. Dan Iya. doakan saya Ibu, semoga istri cepat hamil. Ini Amin, juga iya. landasan saya untuk Insya Allah. menyenangkan istri. Iya, insya Allah akan dipilihkan waktu yang paling pas menurut Allah itu ya. Amin, amin. Nah, sebelum kita berdua pamit undur diri, mungkin ada closing statement dari Bu Ika. Iya, baik, terima kasih untuk Healthy Polkesmas semuanya, terutama yang sedang menanti kehadiran calon buah hati, entah itu mempersiapkan kehamilan atau sedang menyongsong kelahiran. Ayah dan ibu mempunyai peran yang sangat penting dua-duanya, tidak hanya ibu saja ya, dalam meningkatkan tumbuh kembang anak, dan ini dimulai sejak sebelum kelahiran, yaitu paling tidak di 7 bulan kehamilan sampai dengan 2 tahun kelahiran bayi. Sering-seringlah untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber-sumber yang benar ya, salah satunya dari podcast Polkesma ini atau Polkesma Talk ini ya, atau dari medsos-medsos dari lembaga-lembaga yang kredibel atau bisa dipercaya, sehingga kita bisa berdaya sebagai orang tua untuk memberikan pendampingan atau asuhan yang sesuai untuk anak-anak kita, utamanya untuk mencegah stunting ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Sama-sama, Alhamdulillah. semoga bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat buat kita semua. Baik, sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikan closing statement dari narasumber, berarti berakhir pula Polkesma Talk pada episode ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ika Sama-sama. yang sudah datang ke Iya, datang jauh-jauh ya. datang dari jurusan sebelah. Iya. Oke. Sama-sama Mas ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di topik bahasan yang lain di Polkesma Talk. Amin ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, siap. Baik, oke sahabat Polkesma Talk, saya Prima pamit undur diri. Maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan di hari ini. Oke, jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk subscribe channel Polkesma Talk. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Oke, sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.